Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita bisa melupakan sesuatu? Rasanya baru kemarin kita belajar buat ujian, hari ini udah lupa lagi materinya. Atau kita taruh kunci di suatu tempat, dan beberapa menit kemudian, kita kelupaan di mana naruhnya. Tenang, kalian gak sendirian kok. Lupa, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di otak kita saat kita lupa? Yuk! Kita bongkar bareng-bareng. Otak kita itu ibarat perpustakaan raksasa yang super canggih. Setiap informasi baru yang kita terima, seperti nama orang, pelajaran sekolah, atau kenangan liburan, disimpan di rak-rek memori di dalam otak. Proses ini melibatkan miliaran sel saraf yang disebut neuron. Saat kita belajar sesuatu yang baru, koneksi antar neuron ini menjadi lebih kuat, membentuk jejak memori. Semakin sering kita mengulang atau menggunakan informasi itu, semakin kuat pula jejaknya. Nah, lupa bisa terjadi karena beberapa alasan. Pertama, namanya decay atau peluruhan. Bayangin aja, jejak memori itu seperti tulisan di pasir pantai. Kalau nggak terus-menerus dipertebal, lama-lama bakal hilang tersapu ombak. Sama halnya dengan memori kita. Informasi yang jarang kita akses atau gunakan, koneksi antar neuronnya akan melemah dan akhirnya memudar seiring waktu. Inilah kenapa kita bisa lupa materi pelajaran yang sudah lama nggak kita buka. Alasan kedua adalah interference. Atau kadang, memori baru bisa mengganggu memori lama. Atau sebaliknya. Contohnya, kamu baru pindah rumah dan harus menghafal alamat baru. Awalnya, mungkin kamu masih suka salah sebut alamat lama kan? Itu karena memori alamat lama mengganggu proses mengingat alamat baru. Atau sebaliknya, setelah terbiasa dengan alamat baru, kamu mungkin jadi lupa detail alamat lamamu. Otak kita seperti sedang mencoba merapikan rak buku. Kadang, ada buku yang salah taruh atau tertutupi buku lain. Alasan ketiga yang menarik adalah lupa yang disengaja. Atau motivated forgetting. Kadang, otak kita secara aktif menekan atau memblokir kenangan yang tidak menyenangkan atau traumatis. Ini adalah mekanisme pertahanan diri alami untuk melindungi kondisi mental kita. Jadi, kalau ada kenangan buruk yang rasanya sulit diingat detailnya, itu mungkin cara otak kita buat melindungi diri sendiri. Terus, gimana caranya biar kita nggak gampang lupa? Kuncinya adalah memperkuat jejak memori tadi. Salah satu cara paling efektif adalah dengan repetisi atau pengulangan. Semakin sering kita mengingat kembali sebuah informasi, semakin kuat koneksinya di otak. Tapi, bukan cuma ngulang. Coba hubungkan informasi baru dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Misalnya, saat belajar sejarah, jangan cuma hafal tanggal, tapi bayangkan ceritanya, hubungkan dengan peristiwa lain yang kamu tahu. Ini namanya elaborasi. Dan ini bikin memori jadi jauh lebih lengket. Tidur yang cukup juga penting banget. Saat kita tidur, otak kita bekerja keras untuk mengkonsolidasikan memori, alias memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Jadi, begadang semalaman sebelum ujian itu justru kontraproduktif. Mending belajar dicicil, terus tidur yang nyenyak. Selain itu, olahraga teratur dan makan makanan sehat juga terbukti bisa meningkatkan fungsi kognitif, termasuk daya ingat. Jadi, lupa itu bukan berarti otak kita rusak atau kita nggak pintar. Itu adalah bagian normal dari cara kerja sistem memori kita yang super kompleks, yang fungsinya juga untuk menyaring informasi dan membuang yang tidak lagi relevan, agar kita bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Dengan memahami cara kerjanya, kita bisa melatih otak kita untuk mengingat lebih baik. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar hal-hal menarik lainnya bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.